Di pasir kuning yang mengamuk, siluet ramping berkedip di dalamnya. Dengan kilatan konstannya, dalam tubuhnya yang tampak kurus, kekuatan menakutkan terus meletus, dan jalur dari gulungan sutra putih True Origin yang kuat meledak. Dan lebih dari 1000 siluet di atas langit tidak berdaya. Mereka sangat ingin membunuh bocah itu dengan tangan mereka sendiri, tetapi seseorang telah melakukannya sebelumnya. Dan yang membuat mereka ngeri, pembangkit tenaga suci yang dekat itu hampir dibunuh oleh bocah ini. Setelah puluhan pembangkit tenaga suci terbunuh dan terluka, mereka telah belajar menjadi baik dan tidak akan terburu-buru mendekati bocah berbahaya itu. Dan jika mereka berhenti berburu dengan cara ini, mereka pasti tidak mau. Jadi, ada adegan seperti itu. Guncangan ini berlangsung selama setengah jam. Angin kencang menyapu langit dan bumi. Pasir kuning memenuhi langit. Dan seluruh ruang dipenuhi dengan semacam fluktuasi yang dahsyat. Ada 10 esensi darah yang tersisa. Jika esensi darah itu diserap, seharusnya kaulah yang harus melarikan diri. Di bawah langit yang penuh pasir kuning, Qin Yichen menggosok tinjunya, dan melihat siluet itu, berkata dengan dingin, dengan mata dingin. Pada titik ini, di dalam darahnya, dia hampir dipenuhi dengan bintik-bintik kecil berwarna merah tua. Dengan gelombang darah, kekuatan yang kuat memenuhi tubuhnya. Namun, bagaimanapun, dia hanyalah puncak yang terhormat, dan mampu bertahan selama setengah jam sudah menjadi batas yang dapat ditanggung oleh tubuhnya. Selain itu, Qin Yichen tidak ingin mengungkapkan semua kartu haulnya dalam pengejaran ini. Dan dia masih memiliki kekuatan untuk terus melarikan diri. Terima kasih banyak atas pencerahan Anda. Mari kita lanjutkan di lain hari. Segera, di jalur mata taring yang berderak, Qin Yichen tertawa keras. Tubuhnya tiba-tiba melesat, mengambil semburan debu kuning, dan terbang jauh. Hewan. Apakah kita benar-benar bermain sebagai monyet? Sialan Junior, jangan mengandalkan baju besi itu. Saat kamu jatuh ke tangan Lao Su, aku akan membiarkanmu tidak memiliki keinginan untuk hidup dan tidak dapat meminta kematian. Melihat pada saat itu sebuah siluet berubah menjadi titik hitam kecil, dan jeritan kutukan tiba-tiba terdengar di atas langit. Kemudian, pembangkit tenaga suci menghela nafas, dan hanya menahan diri untuk mengejar lagi. Setelah pembangkit tenaga listrik ini pergi, pasir kuning berangsur-angsur menghilang, dan dua bayangan indah diam-diam muncul di tempat mereka bertarung sebelumnya. Anehnya, dia telah memperoleh lebih dari 70 esensi darah. Mengapa tidak ada nafas leluhur dalam dirinya? Melihat ke arah orang-orang dan kuda-kuda itu pergi, wanita berpakaian putih itu penuh dengan keraguan. Dan mengapa ada gelombang familiar di tubuhnya? Seharusnya tidak ada orang yang saya kenal di 10.000 benua etnis. Menahan keraguan ini, kedua wanita itu juga mengikuti banyak orang. Ini banyak pemborosan, begitu lama, bahkan junior yang terhormat pun tidak bisa menangkapnya. Saya juga digunakan sebagai alat kultivasi, dan setiap orang hanya membual tentang diri mereka sendiri dan mencoba membiarkan saya membantu Anda. Di ruang gelap, raungan marah terdengar terus-menerus. Dan seluruh ruang tampak bergetar karena aumannya. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu. Raungan marah berhenti sekarang. Siluet terbungkus jubah hitam juga muncul dari ruang gelap itu. Hai, setelah pria berjubah hitam mengeluarkan token dari jubah lengan bajunya, tiba-tiba ada putaran ruang, dan cahaya dan bayangan buram tiba-tiba muncul. Dengan munculnya siluet itu, ruang ini seolah menghentikan aliran udara, dan seluruh ruang seolah-olah mengakui kesetiaan di bawah cahaya dan bayangan ini. Dewasa, di hadapan cahaya dan bayangan ini, wajah saleh pria berjubah hitam itu tidak setengah-setengah. Jangan tidak sabar, biarkan dia terus tumbuh. Cahaya dan bayangan itu sangat ilusi. Cahayanya terkondensasi, dan bahkan wajahnya ditutupi oleh sinar cahaya misterius, yang membuatnya mustahil untuk dilihat. Suara samar, seperti oracle, bergema di ruang ini dan tidak ada perlawanan di benak orang. Ya, di bawah suara ini, pria berjubah hitam itu tidak memiliki emosi perlawanan sama sekali. Bahkan jika dia bingung di dalam hatinya, dia tidak ragu dan langsung menjawab. Bila perlu, Anda bisa menekannya. Yang terbaik adalah membiarkannya menembus ke tingkat suci. Jika tidak, Anda dapat mengembalikan tubuhnya. Suara agung bergema di ruang ini, dan cahaya serta bayangan berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya berubah menjadi sedikit sinar cahaya dan menghilang di ruang ini. Setelah cahaya dan bayangan menghilang sepenuhnya, ruangan itu masih sangat sunyi, seolah penindasan yang dibawa oleh siluet itu belum hilang. Suci. Berapa lama baginya untuk menerobos ke Pik? Apakah orang dewasa berpikir dia bisa menerobos ke suci dalam waktu sesingkat itu? Pikiran guru benar-benar sulit dipahami. Setelah erangan panjang, pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, berjalan keluar dari ruang gelap. Di bawah pengejaran tanpa akhir seperti itu, lebih dari 1000 pembangkit tenaga suci juga habis. Setelah lebih dari setengah tahun berburu, bahkan pembangkit tenaga suci pun merasa kewalahan. Yang paling penting adalah anak itu datang dari waktu ke waktu untuk memprovokasi dan membuat mereka kelelahan. Di benua 10.000 benua, kekuatan konstan menekan ras di belakang mereka,
Dan pengejaran yang menit ini tidak dimainkan sama sekali juga membuat banyak pembangkit tenaga suci memiliki ide untuk menyerah. Dan saat mereka akan meninggalkan perburuan ini, sebuah pesan dari ras masing-masing menghidupkan mereka kembali. Perburuan ini membuat mereka menjadi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa ras yang lebih lemah bahkan dihancurkan oleh musuh yang marah. Bahkan beberapa pengaruh kelas 2 tingkat pertama berada di bawah tekanan dari semua ras, dan mereka menghabiskan waktu dengan gemetar ketakutan sepanjang hari. Namun, dalam satu hari, hampir semua dari 1.000 pembangkit tenaga suci menerima pesan yang sama, masalah mereka telah teratasi. Balapan besar yang menekan ras mereka ternyata surut. Ketika saya mendengar berita ini, beberapa pembangkit tenaga listrik masih tidak dapat dipercaya. Tetapi ketika mereka tahu bahwa hampir semua orang mendapat berita tersebut, mereka akhirnya mengingat sesuatu. Pria berjubah hitam yang memberitahu mereka tentang posisi Qin Yichen kapan saja, dia telah berjanji pada dirinya sendiri. Namun, janji awal tidak terpenuhi sampai Qin Yichen terbunuh. Mungkin pria berjubah hitam itu juga menyadari bahwa mereka akan menyerah, dan melakukannya. Berita ini juga membuat mereka berpikir untuk memburu firma Qin Yichen lagi. Mampu memiliki pengaruh seperti itu, di balik pria berjubah hitam itu, pasti ada dukungan dari pembangkit tenaga listrik teratas. Jika mereka bisa menemani paha pembangkit tenaga listrik teratas, itu akan menjadi hal yang sangat beruntung bagi mereka,